Kita sudah belajar materi tentang kisah apa? Teladan Nabi. Ya, kisah teladan Rasul. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang iman kepada Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya, tujuan pembelajaran pada materi iman kepada Rasul Allah yang pertama ya, anak-anak bisa ya menjelaskan makna iman kepada Rasul. Tujuan yang kedua ya, anak-anak bisa mengidentifikasi dan menyebutkan sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Tujuan yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan ya kisah keteladanan Rasulullah. Dan tujuan yang keempat, anak-anak bisa membuat poster. Temanya tentang keteladanan Rasulullah. Paham? Paham. Itulah tujuan yang harus bagaimana. Siapa Rasul yang paling terakhir diutus oleh Allah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi ada nabi selain Nabi Muhammad. Karena paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad berarti Nabi palsu ya. Nah, terus ibu mau nanya lagi. Apa tugas utama seorang rasul diutus oleh Allah? Apa tugasnya? Allah mengutus seorang rasul di muka bumi ini untuk apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Coba sebelum belajar, breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Coba mulai belajar. Ini tuh ada video ya, video singkat yang mengenai tentang kisah teladan Rasul. Nah, silakan kalian tonton, kalian simak dengan benar. Paham? Paham. Cahaya yang muda dipersembahkan oleh meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela. Begitu mulia, pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelembutan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Paham semuanya teman-teman? Paham. Nah, itulah ya video singkat tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Dari kisah ini tadi ya, Masya Allah, sangat luar biasa ya sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul. Ya, percaya nggak? Percaya seorang Rasul? Kita sebagai umat Islam harus percaya ya dengan Rasul, karena ini termasuk rukun iman yang keempat. Harus percaya, harus yakin ya, harus mengimani bahwa Rasul itu ada. Salah satunya tadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kita tonton tadi, Masya Allah betapa mulianya akhlak beliau ya. Dia dari video tadi apa yang kita ambil sifatnya? Baik, sabar, apa lagi? Menyayangi, apa lagi? Peduli ya, kasih sayang, apa lagi? Tidak pendendam. Masya Allah, inilah
Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dia peduli, kasih sayang, sabar ya. Dan dia tidak malahan dia membalas keburukan tadi dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan juga untuk siapa? Untuk kita juga, kita sendiri. Inilah sifat yang harus kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Nah, sekarang kita masuk materi inti ya. Makna iman kepada Rasul. Materi inti ya. Tentang makna iman kepada Rasul. Ya, apa itu iman? Ada tahu? Percaya. Jadi iman artinya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Takdir yang baik dan yang buruk. Ya, jadi iman itu artinya percaya. Kita sebagai orang Islam ya harus percaya 6 rukun iman. Hafal kan? Agar rukun imannya hafal. Masih ingat nggak rukun iman? Coba, ada lagu zaman kemarin pernah belajar. Coba, 1, 2, 3. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada Allah dan Qadar. Oke, kita materi hari ini masuk ke makna iman kepada Rasul. Termasuk di mana rukun berapa? Rukun iman berapa? Keempat. Jadi materi kita pada hari ini makna iman kepada Rasul termasuk di dalam rukun iman yang keempat. Oke, lanjut. Sekarang kita harus tahu ya apa makna iman kepada Rasul. Ya. Apa itu makna iman kepada Rasul? Belum ada yang tahu ya. Makna iman kepada Rasul artinya ya kalian percaya ya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Perbedaannya, kalau sifat wajib bagi Rasul itu adalah sifat yang harus dimiliki Rasul. Ingat, sifat wajib bagi Rasul itu artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Wajib, namanya wajib artinya harus ya, harus dimiliki oleh Rasul. Nah, perbedaan sifat mustahil ya, sifat mustahil Rasul. Apa itu sifat mustahil Rasul? Sifat yang tidak boleh. Iya, sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Paham? Jadi perbedaan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul tadi, kalau sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mustahil tadi, sifat yang tidak boleh dimiliki, tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi Rasul itu mempunyai sifat wajib. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Tabligh. Yang ketiga? Amanah. Yang keempat?
dan berikan contoh keteladanan Rasul untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, silakan diskusikan dulu ya. Semuanya harus kerjasama ya, bekerja sama. Didiskusikan ya, apa saja yang kalian dapat kamu baca tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat wajib bagi Rasul dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Contoh sifat wajib bagi Rasul. Kejujuran, as-siddiq. Contoh keteladanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu diletakkan di dalam setiap akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat wajib bagi Rasul dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 telah bekerja sama dan sudah memaparkan materi, membuat poster temanya keteladanan sifat Rasul. Oke, teman-temannya. Oke, terus menyerah, apa lagi? Pakai ini enggak? Aslinya. Kehidupan sehari-hari. Wah, diskusikan ini dulu ya. Hasil diskusinya nanti ditulis di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya. Silakan disimak ya. Kejujuran, as-siddiq. Rasulullah dikenal sebagai al-amin, yang percaya karena selalu berbuat benar dan jujur. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah yang jujur dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pelajaran buku kita. Lalu berkata jujur dalam setiap situasi. 2. Tidak berbohong kepada teman, guru, atau orang tua. Ibu mau nanya. Coba ibu mau nanya. Hari ini kita belajar apa saja? Hah? Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Makna iman kepada Rasul. Oke, mana iman kepada Rasul? Terus apa lagi yang kita pelajari hari ini? Itu sikap wajib dan sikap mustahil. Oke, ya sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Terus apa lagi? Bisa? Teladan. Teladan Rasul. Nah, dengan kita teladan Rasul, kita harus bisa
melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada ibu guru. 3. Jangan lupa ya, jangan lupa Nah, mungkin ini saja ya pesan yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf ya. Sebelum kita pulang sekolah, kita sama-sama membaca doa sesudah belajar.